Ya, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya di channel ini, di channel Atas Sumba. Sebelumnya, terima kasih sampai saat ini yang sudah subscribe, yang sudah subscribe, yang sudah like, share, dan komen di channel ini. Dan terima kasih sudah hampir 6.000 subscribe sampai saat ini. Itu luar biasa bagi saya. Channel ini dibuat pada tahun 2019 bulan Oktober pertengahan, saya tidak ingat persis tanggalnya, tanggal berapa. Dan dalam perjalanan saya muat beberapa video bersifat random. Video apa saja yang penting tidak menyinggung atau memprovokasi, saya muat saja. Yang penting saya dapat jam tayang. Namun dalam perjalanan tidak berhasil. Lalu saya belajar banyak di teman yang sudah berhasil di YouTube. Saya belajar di YouTube itu sendiri cara-cara membuat YouTube. Nah, dari beberapa video saya ada salah satu video yang saya coba bersifat komedi. Nah, ketika saya lihat penontonnya atau view-nya di situ banyak sekali, lumayan. Nah, ketika dalam perjalanan saya berusaha fokus di situ. Kebetulan juga saya belajar di beberapa channel bahwa kita harus fokus membuat konten. Misalnya tentang komedi, ya harus fokus komedi gitu. Jadi saya berusaha fokus. Ya, dalam perjalanan lumayan bahwa view-nya saya bertambah banyak, subscribe-nya saya bertambah gitu. Nah, di akhir tahun 2020 channel saya dimonetisasi. Wow. Perjuangan untuk menuju monetisasi itu sendiri sangat berat. Di mana kita harus mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang bukanlah hal yang mudah untuk kita dapatkan. Nah, butuh ketekunan, butuh keseriusan dalam menjalani itu. Dalam perjalanan sebelum dimonetisasi itu, saya sering mengalami rasa putus asa dan kadang-kadang juga malas karena mencari 4000 jam tayang itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Nah, ketika itu berjalan, saya mulai mengajak teman untuk bermain peran atau membuat komedi dalam konten saya. Awalnya saya memilih Yati. Yati itu anak SD, tepatnya di SD Impres Poma. Saat saya mengajak dia itu dia masih kelas 2 SD. Jadi mengajak anak kelas 2 SD untuk bermain komedi itu bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kerja kerasnya saya untuk melatih dia bermain peran, apalagi sebelumnya belum pernah bermain drama dan sejenisnya. Jadi awalnya itu mungkin ada video-video awal-awal bersama dengan Yati tersebut. Di situ terlihat memang bahwa dia masih awam sekali mengenai bermain peran atau komedi di situ. Namun saya tidak merasa putus asa. Saya terus mengasah kemampuan Yati tersebut untuk bisa bermain peran. Lalu dalam perjalanan juga saya mengajak Helmi untuk ikut bermain. Saya mengajak Helmi untuk ikut bermain peran, membantu kami yang 2 orang dengan Yati tadi itu.
Nah, dalam perjalanan kami semakin bersemangat untuk bermain peran dalam hal ini komedi sampai saat ini. Untuk lebih jelasnya, saya perlu menghadirkan Yati di sini. Ini dia. Ini dia Yati. Iya toh Yati? Iya, Kelas berapa waktu itu pas masuk bermain di YouTube? kelas 2. Kelas 2? Iya, Kelas 2 apa kamu waktu itu? 2B. Kelas 2B di sekolah mana? Di SD. SD apa namanya ini? SD Impres Poma. SD Impres Poma. Iya, kelas 2 ya? Iya, iya. Kelas 2. Hah? Sekarang sudah berapa? Sekarang kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3. Yati sekarang sudah kelas 3. Kelas 3. 3B. Kalau di sekolah itu dong ganggu-ganggu Yati. Ada yang ganggu? Kadang-kadang Siapa yang ganggu? teman-teman. Teman-teman juga? Iya. Dong bilang apa? Yati oh, dong bilang. Kadang dorang tertawa Kadang dong tertawa ya. karena dorang nonton video. Dong nonton itu video baru dong ganggu Yati. Tidak apa-apa, malu Yati, Yati malu. Malu, Hah? malu. Kenapa malu? Malu juga. Tapi tidak apa-apa toh. Tetap semangat ya. Iya, Kamu tetap suka toh bermain komedi? suka. Yati itu sangat suka. Dan Yati punya acting sekarang sudah bagus toh. Walaupun bagaimana selama ini kamu latihan? Saya latih bagaimana? Keras? Marah-marah? Iya, Tidak apa-apa toh? iya. Kan namanya melatih Yati dari kelas 2 ini, sekarang baru kelas 3. Tidak mudah melatih anak umur Yati. Jadi Yati sekarang sudah mulai bisa apa namanya? Sudah bisa toh Yati sudah bisa buat gerakan sendiri toh? Sudah. Nah, sudah. Yati sekarang sudah semangat sekali. Jadi dulu awalnya Yati ini pernah tanya, ya kan? Pernah tanya. Itu video yang dimuat orang nonton juga biasa begitu ya? Pernah dulu ya? Iya, Tanya sama Hilmi toh? iya. Tanya bilang apa itu? Ini kalau kita rekam orang nonton atau tidak. Kalau kita rekam kan biasa selama ini saya ajak Yati rekam gitu, tapi saya tidak kasih tahu itu rekam untuk buat apa dulu awal-awal. Saya rekam saja ajak Yati gitu. Waktu dia masih kelas 2. Ternyata ada yang ganggu Yati makanya tahu. Iya, Siapa tuh? itu ada yang kelas 3, yang kelas 6 itu. Mereka bilang apa? Ini digigit sendal di atas pohon. Oh, karena mereka nonton itu apa namanya? Apa video yang Ojek remblong. iya ojek remblong kayaknya yang naik di atas apa namanya yang jatuh tapi ketika jatuh itu terlempar di atas pohon lalu Yati gigit sendal ya. Mereka nonton itu Iya, mereka ganggu sudah baru Yati mulai bertanya sudah iya, bilang kok mereka bisa tahu pasti Yati begitu. iya. Dari situ Dari situ dia tahu ya baru Yati bilang ini kok bisa mereka tahu ya bertanya Hilmi sudah. iya, Nah, dari situ baru saya tahu bahwa itu mau di YouTube begitu. Saya juga tidak mau kasih tahu karena saya tidak mau bahwa apa yang kita buat Yati tahu bahwa untuk ke YouTube itu memang sengaja supaya Yati itu nanti dengan sendirinya paham dan itu memang berhasil. Ternyata ada yang ganggu baru Yati paham. Itu tujuan. Jadi kesimpulannya Yati sekarang sudah apa namanya? Sudah terbiasa dengan bermain peran. Iya toh Yati? Iya, Jadi sampai saat ini Yati masih
terus saya ajak, dan dia adalah salah satu pemeran tetap dalam channel Atas Sumba di situ. Adapun yang lain-lain itu hanya sebagai apa? Peran pembantu. Mungkin yang membantu karena ada permintaan juga. Ada yang komen seperti ini. Jadi mereka minta supaya kalau boleh tambah dong pemainnya begitu, sekitar beberapa orang biar tambah seru begitu. Jadi saya tambah. Siapa dia? India. Jadi ini dia namanya Helmi. Jadi bagaimana selama ini? Selama ikut bergabung dalam komedi Sumba ini, bagaimana pengalamannya, susah senangnya? Awalnya sih cepat bosan, Terus? tapi lama-lama ya jalani saja, ikuti alur seperti apa. Itu memang awalnya melelahkan karena yang atur kamera Harus lari ke harus kanan. kami juga, ganti-gantian. Ada yang pegang kamera, ada yang atur kiri kanan. Jadi di situ memang luar biasa capeknya. Iya, karena harus lari bolak-balik. Contoh kalau ada adegan yang membutuhkan bawa motor, kita harus pasang kamera di sini, Lari lagi motor. putar, ambil kamera, kasih hadap lagi kemana gitu. Jadi yang paling sulit situ adalah pada saat mereka Iya, pas saat-saat serius. Ujung-ujungnya sebentar lagi serius kertawa. jadi sudah pas ini adegannya sudah pas begitu, kita tidak bisa tertawa lagi, salah lagi, ulang lagi. Apalagi kalau matahari kita di sini panas sekali ya, harus berpanas-panasan. Begitu ya, Ti? Jadi Hati juga kadang-kadang saya suruh pegang Kamera. bagaimana cara pegangnya? Pegang begitu? Ya. Kadang kita pakai HP, kita rekam tuh menggunakan HP dan Mikro. kamera. Jadi kita manfaatkan alat-alat yang ada. Alat-alat yang kami pakai alat-alat yang sangat sederhana. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan alat-alat yang ada seperti HP dan kamera-kamera murah, tapi bukan murahan, berkualitas dan hasilnya memuaskan. Tergantung kita juga yang memanfaatkan. Iya toh ya, Ti? Iya. Jadi kita harus menggunakan alat-alat yang sederhana yang mampu kita adakan, jangan memaksa. Dengan alat-alat itu yang walaupun sederhana tapi kita sampai saat ini, sampai channel ini dimonetisasi. Dan dapat. Lalu yang paling penting saat selesai dimonetisasi atau saat proses pengajuan monetisasi itu berbagai macam persyaratan kita harus penuhi toh. Ada yang namanya kirim berkas sejenis seperti KTP, alamat dan lain sebagainya, nomor rekening untuk menerima pembayaran nantinya. Jadi setelah selesai semua itu saya menunggu sekitar berapa bulan waktu itu? Kurang lebih 2,5 bulan. 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Saya menunggu yang namanya surat dari Google AdSense. Di situ yang berisi PIN untuk memverifikasi alamat kita. Gitu. Kalau itu belum ada maka tidak bisa, memang itu hal yang paling penting untuk YouTube begitu. Jadi beberapa kali saya tanya di kantor pos belum ada. Bulan pertama. Hampir-hampir tidak terhitung lagi saya tanya memang. Tiap 2 minggu. Tiap kurang 2 lebih. minggu saya pergi tanya.
2 minggu lagi saya tanya, bahkan tidak sampai 2 minggu kadang saya tanya, selalu jawabannya sama, belum sampai gitu. Dan akhirnya di suatu hari waktu itu saya tidak sengaja untuk singgah saja gitu. Singgah saja tanya, jangan sampai sudah ada. Singgah tanya, iseng-iseng saja singgah begitu. Jadi ternyata ada di situ. Suratnya ada. Dan surat itu ada di depan kita semua sekarang. Tuh di sini kode batu. Yang ini suratnya. Pegang ya. Ini hasil. Yang Yati pegang ini adalah surat dari mana? Ini baca. Dari mana dia? Coba baca. Dari mana? Baca. Google. Google ya dibilang. AdSense. Jadi ini bahasa Inggris ya. Jadi artinya Google apa? AdSense. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu nih, Google AdSense. Senang tidak dapat ini ya? Kamu sudah capek-capek selama ini ya, tahu? Iya. Akhirnya. Senang ya? Senang kan? Senang. Nah, luar biasa. Hampir lupa capek dari sekolah. Saya capek-capek pun dari kerja ini dapat ini langsung senang sekali. Karena ini berisikan PIN kita. Ini suratnya, jadi ini ada alamat lengkap, nama saya. Jadi tidak ini kita harus kirim alamat itu yang lengkap begitu. Jadi harus jelas. Dari Malaysia ini. Tertulis ini informasi akun penting terlampir. Ada nama, alamat dan segala macamnya. Ini dikirim dari kantor Google AdSense ya? Atau kantor apa namanya saya tidak mengerti. Di Malaysia. Jadi ini PIN wow. Jadi cara mengisi segala macam ada di sini. Begitu ya, Ti? Iya. Jadi ini perjuangan dari titik nol sampai mendapatkan ini. Hanya orang sabar dan paling sabar yang mampu melewati semua itu. Jadi saran saya teman-teman yang belum dimonetisasi, sabar dan jalani saja. Suatu saat pasti yang begini akan didapatkan. Ketika kita mengisi kode PIN ini adalah langkah paling terakhir untuk kita menjadi seorang YouTuber. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih menunggu kode PIN ini, tetap semangat menunggu dan sabar saja. Pasti akan dikirim. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe sejak awal hingga saat ini, yang setia menonton, yang setia membagikan video, dan bahkan ada yang beberapa yang mendownload video saya. Terima kasih dukungannya. Jangan pernah berhenti untuk mendukung dan mendoakan channel ini. Semoga channel ini tetap menghibur sampai nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Hai teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share video-videonya. Sampai jumpa lagi.